Berita, dan berita. 4 berita Partai Golkar minggu ini bersama saya Maulana Putri Fitriani. 1. 3 modal Golkar untuk raih target 20% pada pemilu 2024. Dilansir dari jpnn.com. Peneliti politik senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRN BRIN, Lili Romli, menilai target yang dirancang Erlangga tersebut cukup realistis. Pertama, Golkar selalu berada di papan atas dari hasil survei terkait elektabilitas partai. Kedua, Golkar juga didukung sumber daya manusia yang mumpuni baik duduk di legislatif, eksekutif, dan profesi lainnya. Ketiga, Golkar juga mempunyai kader partai yang solid dan tidak ada konflik internal lagi. Intinya, Golkar sebagai partai besar harus yang memegang kunci dalam kandidasi, bukan mengikuti dan mengendalikan partai lainnya jika target ingin tercapai. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang beranggotakan Golkar, P3, dan PAN sudah cukup mumpuni untuk berlaga di Pilpres 2024. Sebenarnya dengan 3 partai tersebut sudah cukup sehingga nanti masing-masing partai dalam koalisi tersebut akan bekerja maksimal, tidak lepas tangan. Jika koalisinya besar, tidak akan maksimal. Contoh Pilpres 2019 kemarin. Kedua, tekan biaya haji di bawah 50 juta. Aceh efisien tanpa mengurangi peningkatan pelayanan jamaah. Dilansir dari dprri.co.id. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syadzili, mengatakan pihak sedang berupaya menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di bawah 50 juta. Aceh menjelaskan hal ini dilakukan dengan cara menyisir dan mengefisienkan beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri hingga ke level minimal. Hari ini kita menelisik tentang beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita efisienkan pada level yang paling minimal, namun tanpa mengurangi peningkatan pelayanan kepada jamaah. Diketahui rapat efisien biaya haji ini dilakukan Komisi 8 bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI, Dirut PT Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksanaan Badan Pengolah Keuangan Haji, serta Dirut PT Saudi Airlines. Selain memastikan penurunan biaya pada level paling efisien, politik fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pihak sedang merancang kebijakan agar jamaah haji tidak merasa terbebani dengan adanya kenaikan yang begitu sangat tinggi. 3. Erlangga instruksikan AMPG menangkan Golkar di pemilu 2024. Dilansir dari inilah.com. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartanto menyampaikan selamat HUT ke-20 AMPG. Erlangga menuturkan usia 20 tahun menjadi momentum kontemplasi seluruh kader AMPG terkait perannya membesarkan Partai Golkar, bangsa, dan negara. Erlangga mengingatkan darah muda kader AMPG sangat diharapkan bisa selaras dengan perjuangan DPP Partai Golkar. Ia menegaskan agenda terdekat partai adalah bersiap menyongsong pemilu 2024. Erlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan tahap awal pemilu akan dimulai pada Juni 2022. Saya berharap untuk AMPG pada semua level untuk segera menyusun dan melaksanakan program prioritas dan strategi menuju pemenang pemilu 2024 sesuai peta jalan yang telah ditentukan DPP Partai Golkar.
Keberadaan AMPK bukan sebuah rekayasa untuk kepentingan jangka pendek partai berlambang pohon beringin, tetapi perwujudan tekad Golkar selalu berada dalam kehidupan kepemudaan dan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan itu turut hadir sejumlah senior dan elit Partai Golkar lainnya, seperti Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, Ketua Dewan Partai Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Adis Kadir, Ketua Fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir, dan pengurus lainnya. 4. Adis Kadir kembali terpilih untuk kedua kalinya jadi Ketua Panja RUU MK. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dr. IR Haji Adis Kadir, SH, MHum, kembali dipercaya untuk kedua kalinya memimpin Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Adis Kadir juga dipercaya memimpin Panja RUU MK yang sama di tahun 2020 lalu. Ketua Komisi 3 DPR RI, IR Bambang Wulyanto, MBA, pada anggota Komisi 3 DPR RI meminta persetujuan Adis Kadir selaku Ketua Panja RUU MK saat memimpin rapat Komisi 3 DPR RI. Rapat kerja dengan Menkom Polhukam RI, Mahfud MD, Menkumham RI, Yasona Lauli, dengan agenda penjelasan DPR RI terhadap RUU perubahan tentang MK di ruang sidang Komisi 3 DPR RI, Nusantara 2, Gedung DPR RI, Senayan. Pada kesempatan itu, daftar inventarisir masalah RUU MK tersebut diserahkan langsung oleh pemerintah yang diwakili oleh Mahfud MD. RUU tersebut dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR pada masa sidang 4. Pembahasan di awal masa sidang 4, kata Adis Kadir pada lintas parlemen saat ditanya kapan pembahasan dimulai terkait RUU MK tersebut.